intensitasnya 50%. Latihan kekuatan dengan sistem set tadi, ya. Artinya 5 set, lalu intensitasnya 50%, repetisinya itu 10, intervalnya antara 1 sampai 2 menit, ya. Jadi ini metode yang biasa salah satu cara di samping cara-cara yang lain. Misalnya di sini ada juga dengan piramid sistem tapi yang tanpa puncak. Ada piramid sistem dengan puncak, ada piramid sistem tanpa puncak. Ya. Ini meningkat ya. Beban latihan dengan piramid sistem itu meningkat ya, meningkat semakin tinggi di setiap repetisinya, setiap setnya. Misalnya kita mulai dengan 30%. Berapa kali angkatan? Ya tetap 8 kali angkatan. Kalau 8 kali itu kan sama dengan 60% itu ya. Setelah 30% kita masuk pada set kedua, kita tingkatkan menjadi 40% intensitasnya. Berapa kali angkatan? Tetap 8 kali. Setelah set itu kita pindah lagi ke set ketiga. Kita masih tetap menggunakan 8 repetisi, tapi bebannya kita tambah lagi menjadi 50%. Ya. Lalu kemudian setelah set itu selesai, kita tingkatkan lagi menjadi 60%. Ini bentuk atau sistem latihan yang dengan menggunakan piramid sistem tanpa puncak ya. Ada juga untuk koordinasi intramuskuler ya. Misalnya kita lihat di sini ada 8 set. Ya, masing-masing set itu 80%. Jadi set pertama sampai set terakhir itu 80%. Kalau 80% berarti sudah kita tahu di dalam rumus itu pasti 4 repetisi. Kalau 75% pasti 5 repetisi. Kalau 50% pasti 10 repetisi. Kalau 95% pasti 1 repetisi. Itu jangan lupa yang kunci-kunci itu ya. Ada koordinasi intramuskuler ini yang tadi sudah disebutkan. Ada lagi yang piramid sistem dengan puncak. Jadi mulai kita dengan 75%, 80%, set ketiga kita naik lagi, set 4 kita naik lagi sampai maksimal. Dan ini biasanya cukup berbahaya. Ketika atlet sudah capek, sudah lelah, ya itu harus ada teman di samping. Kalau tidak ada teman di samping, waktu angkat tiba-tiba kita sudah gemetar ya, misalnya dengan bench press, lalu kemudian tidak mampu naik, alatnya justru jatuh, kenal di leher, malah bisa celaka. Maka dengan menggunakan sistem piramid ini, semakin set, semakin lelah kita, tapi bebannya semakin tinggi. Ya, meskipun hanya repetisinya dikurangi, tapi bebannya semakin tinggi. Ya, jadi jangan pandang enteng di sini ya. Maka kita sampai di bagian akhir. Kalau Anda lihat kesimpulan kita ya, yang pertama bahwa badan mampu beradaptasi terhadap beban latihan. Yang penting Anda berlatih baik, maka beban tubuh kita itu mampu beradaptasi dengan beban itu. Ya, lalu beban latihan dengan intensitas dan waktu yang benar mendatangkan kompensasi. Jadi jangan sampai kita menggunakan latihan beban, setiap hari latihan beban, setiap hari latihan beban. Sudah begitu berat setiap hari, berat setiap hari, itu tidak mendatangkan kompensasi. Malah sebaliknya, tidak mendatangkan kebugaran yang baik. Kemampuan kita bukan bertambah baik, tapi bertambah jelek. Ya. Yang berikut, beban latihan yang ditambah dengan teratur menyebabkan overkompensasi berulang dan meningkatkan kebugaran. Jadi kita harus menambah beban, tapi menambahnya secara teratur, sehingga beban-beban tadi itu mampu memberikan overkompensasi buat kita, meningkatkan kebugaran kita ke taraf yang lebih baik ya. Tak akan terjadi peningkatan kebugaran bila beban selalu sama atau terlalu jauh terpisah ya. Jadi kalau beban tiap waktu kita latihan beban 50% terus ya, Pak, kita berharap untuk mau mendapatkan maksimum strength, padahal bebannya cuma 50%, 10 repetisi kita angkat terus. Maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Atau angkat beban hari ini, mungkin 1 minggu depan lagi baru angkat beban. Itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya. Overtraining atau adaptasi yang tak sempurna akan terjadi bila beban latihan terlalu besar atau terlalu dekat. Jadi kalau tiap hari latihannya berat, tiap hari latihannya baru beban waktunya sudah mepet, kita tiap hari latihan
waktunya sudah dekat, kita paksa untuk berlatih, sudah begitu bebannya berat lagi, maksimal lagi. Maka yang terjadi bukan bertambah baik tapi tambah jelek ya. Adaptasi adalah khusus terhadap sifat khusus. Jadi Anda perhatikan kalau Anda mau berlatih, sekali lagi saya ingatkan, identifikasi dulu cabang Anda apa, karena tidak semua cabang sama, masing-masing memiliki spesifikasi untuk masing-masing cabang. Maka kalau Anda di wushu ada bantingan-bantingan, berarti Anda membutuhkan otot-otot di togok sini ya, secara diagonal, depan dan belakang ya, agonis, antagonis, itu harus terlatih baik. Jadi identifikasi dulu masing-masing kita. Karena bentuk-bentuk latihannya yang khusus itu menghasilkan respon khusus. Jadi kalau kita latihan hanya untuk otot bicep saja, maka otot bicep saja yang kuat. Tidak mungkin otot hamstring di tungkai akan kuat. Maka kita harus identifikasi salah satu masing-masing cabang dan otot-otot mana yang dominan dari cabang itu, baru kemudian kita berlatih setiap indikator, setiap komponen dari tubuh kita itu kita latih sehingga otot kita menjadi kuat secara bersamaan. Jangan kita latihan agonis saja, antagonisnya tidak dilatih. Kita latihan hanya otot perut saja, tiap hari set up, tiap hari set up, tiap hari set up, hanya untuk otot perut saja. Padahal otot-otot di punggung tidak kita latih. Akhirnya kita jalan bongkok begini karena otot yang di perut sini sudah menarik kita ke bawah begini. Kalau sudah menarik kita ke bawah, kita jalan sudah bongkok-bongkok. Atau kita tiap hari latihan otot punggung saja, kita tidak melatih otot perut, maka badan kita menjadi ke belakang begini. Karena otot di belakang ini menarik kita, badan kita menjadi tegak. Nah, sehingga kita berlatih harus agonis dan antagonis. Kalau depan maka harus belakang, kalau kiri maka harus kanan ya. Itu yang menjadi catatan penting buat kita semua. Saya kira metode latihan hari ini kita cukupkan, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya.